Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Selamat berjumpa lagi bersama saya Kak Mus. Kali ini saya ingin bercerita tentang satu kisah inspiratif seorang ex atau mantan penyuluh keluarga berencana yang begitu pensiun berhasil menjadi seorang anggota DPRD di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Beliau adalah Bapak Ustaz, ya, orang menyebutnya Ustaz, bahkan ada yang bilang Pak Kiai Nawaji SAG, kelahiran Yogyakarta, yang saat ini beliau menginjak usia 60 tahun. Perjuangan beliau dimulai sejak tanggal 28 Desember 1982 ketika beliau pertama kali berangkat dari Tanah Jawa menuju Sulawesi untuk mengikuti transmigrasi dan sampai di Kabupaten Muna bulan Januari 1983. Dan bersamaan dengan beliau berangkat itu sebagai calon transmigran, beliau juga membawa SK surat keputusan menjadi seorang dai pembangunan di daerah transmigrasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun sejak 1992 beliau beralih status karena lulus menjadi seorang penyuluh keluarga berencana atau PLKB yang diangkat dalam golongan 2A karena beliau saat itu baru lulusan SLTA, dan menjadi seorang PLKB beliau jalani cukup lama dari 1992 sampai 2014. Jadi sekitar 22 tahun beliau berkecimpung sebagai seorang petugas lapangan keluarga berencana di Kabupaten Muna. Ya, awalnya Muna, namun pada 2015 wilayahnya mengalami pemekaran sehingga wilayah tugas beliau masuk jadi bagian Kabupaten Muna Barat yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Muna. Meskipun profesi beliau berubah menjadi seorang petugas lapangan KB, namun tugasnya mensyiarkan ajaran Islam terus jalan, tidak berhenti. Meskipun secara formal status beliau sudah berubah, bukan lagi menjadi dai pembangunan di daerah trans berdasarkan SK Kemenak, tetapi menjadi seorang petugas lapangan atau PLKB. Dan tugas berdakwah beliau tentunya beliau jalankan itu dikarenakan sebagai individual, sebagai kewajiban pribadi seorang muslim yang memang menurut keyakinan beliau bahwa seorang muslim apapun profesinya sebenarnya memiliki kewajiban untuk berdakwah. Apakah dia seorang pedagang, seorang pejabat, seorang tukang ojek, seorang penguasa sekalipun, kalau dia memiliki status muslim maka kewajiban dakwah itu sebenarnya melekat dan harus mereka jalankan. Hal ini tertuang dalam salah satu hadis, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Salah satu terobosan dakwah yang beliau lakukan terus dan tidak berhenti adalah beliau mengajar mengaji bagi warga setempat di wilayah tempat tugasnya. Dan murid-murid mengaji beliau dari tahun ke tahun silih berganti, terus bertambah dan bertambah banyak. Bahkan sekarang muridnya itu ya sudah ada yang berkeluarga, sudah ada yang jadi sarjana dan sebagainya. Pada tahun 2014 sampai 2016 profesi beliau juga meningkat, bukan menjadi PLKB lagi, bukan jadi petugas lapangan lagi, tetapi menjadi pengawas petugas lapangan atau PPLKB. Begitu Muna Barat menjadi kabupaten tersendiri tahun 2016 sampai 2017, beliau juga ditarik menjadi kepala bidang keluarga berencana di BKKBN Kabupaten, ya, atau di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Dan pada tahun 2017 setelah selesai menjadi seorang kepala bidang di Dinas Keluarga Berencana, beliau diangkat oleh bupati setempat menjadi camat di Kecamatan Tiworo Selatan. Profesi beliau sebagai camat dijalankannya tidak terlalu lama, sekitar setahun saja, karena 2018 bulan Maret beliau harus memasuki usia pensiun. Sebenarnya beliau saat itu punya peluang untuk menambah usia pensiunnya selama 2 tahun lagi karena ditawari oleh bupati untuk menduduki jabatan eselon 2 sebagai staf ahlinya bupati. Namun beliau lebih memilih pensiun di usia 58 tahun sebagai pejabat struktural pada eselon 3A, yakni sebagai camat. Rupanya keputusan beliau meminta pensiun di usia 58 tahun ini menjadi keputusan yang sangat tepat karena tahun berikutnya 2019 ada pemilihan calon legislatif di Kabupaten Muna Barat itu. Sebenarnya dalam benak beliau tidak terlintas sedikit pun setelah pensiun untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, karena beliau sebenarnya hanya ingin menjadi petani dan guru mengaji, kemudian akan mengembangkan pesantren yang didirikannya. Namun rupanya Allah menghendaki lain, karena ada tokoh yang cukup berpengaruh di daerah itu menawari Bapak Nawaji untuk menjadi salah satu calon legislatif. Akhirnya beliau pun tercatat menjadi salah satu caleg dari Partai Gerindra. Tanpa banyak mengeluarkan finansial atau uang untuk biaya dalam pencalegan ini, rupanya beliau benar-benar menjalani takdirnya dan kemudian lolos menjadi seorang anggota DPRD Kabupaten Muna Barat dari Partai Gerindra. Dari sepak terjang beliau selama berjuang di daerah transmigrasi itu, nampaknya benar-benar membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Karena salah satu sumber kekuatan perolehan suara beliau adalah dari mantan-mantan muridnya yang sudah sangat banyak tersebar di wilayah Kabupaten Muna Barat. Tentunya dari kecil diajari mengaji, sekarang murid-muridnya sudah pada dewasa, bahkan sudah ada yang berkeluarga, dan inilah menjadi salah satu sumber kekuatannya. Sumber kekuatan lainnya adalah selama beliau bertugas menjadi salah seorang petugas lapangan KB selama lebih 20 tahun itu, jadikan sosok Bapak Nawaji sangat akrab dengan masyarakat. Apalagi beliau juga di samping mengajar mengaji, sering dipanggil ceramah kemana-mana. Bahkan ada yang mengatakan ceramah Bapak Nawaji ini mirip-mirip Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Guys, kalau kita hayati dari banyak para pensiunan pegawai negeri sipil ini kan begitu pensiun mereka pusing mau kerja apa. Namun bagi Bapak Nawaji justru begitu pensiun tinggikan derajatnya menjadi salah seorang wakil rakyat di kabupaten itu. Namun guys, tentunya keberhasilan beliau bukan karena usahanya semata-mata, tetapi ada juga beberapa orang yang sangat mensupport. Di antaranya adalah istri beliau, Ibu Khairiah SPDI, yang profesi sehari-harinya adalah seorang guru agama. Kini Ibu Khairiah sudah belum lama memasuki usia pensiun, dan saat ini kesibukan Bapak Nawaji di samping sebagai seorang wakil rakyat juga hidup rukun damai bersama istrinya sambil terus membina anak-anak santrinya yang berdomisili di pesantren Asy-Syafi'iyah yang beliau dirikan. Kedua anak beliau juga sudah cukup sukses. Yang pertama sudah menjadi doktor bidang ekonomi Islam, sekarang menjadi dosen di UII Yogyakarta. Dan yang kedua juga sudah lulus S2 di Yogyakarta juga. Kisah Bapak Nawaji ini guys, bagi saya mengingatkan pada satu pepatah bahwa siapa yang menanam, dialah yang akan menuai. Karena sejak pertama kali beliau menjadi warga transmigrasi, kemudian menjadi penyuluh keluarga berencana yang cukup lama,
beliau terus menanamkan kebaikan, menanamkan ilmu kepada warga setempat, dan di akhir usia pensiunnya beliau benar-benar menuai hasil yang sangat luar biasa. Demikian, mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.